Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa sallallahu wa atasimu bihablillahi wa tabarraku. Kepada ibu yang saya hormati tanpa menyebut nama dan jabatan, waktu bagi saya hanya tinggal 6 menit karena jam 11.30 harus diakhiri. Karena hanya 6 menit, saya hanya menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf karena cuma saya terus saja ya tidak melihat dari awal sampai akhir sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Yang kita bicarakan bagaimana memperkuat persatuan dan kesatuan. Sementara orang tidak lagi bicara tentang itu. Orang bicara bagaimana caranya mereka bisa hidup lebih sejahtera. Ini maaf nih, bapak-bapak dan ibu yang saya lihat di sini wajahnya wajah miskin. Kan ada yang datang pakai helikopter? Ada nggak yang datang pakai helikopter? Ada nggak yang datang pakai mobil Ferrari? Nggak ada kan? Saya nggak tahu kenapa kok kita kayak begini. Saya bacakan ya, supaya agak ada pemahaman tentang mengapa saya mengungkapkan kekecewaan saya. Ada teori yang menyampaikan teori namanya Profesor Dr. Jeffrey Winters, seorang Indonesianis. Dia menulis buku judulnya Oligarki. Kemudian ada seorang namanya Noam Chomsky menulis buku judulnya Who Ruled the World? Siapa yang memimpinnya? Dalam dua buku itu disimpulkan bahwa yang menjadi penentu di satu negeri itu bukan politisi, bukan agamawan, bukan birokrat, bukan tentara, bukan polisi. Yang menjadi penentu di satu negeri itu adalah orang yang menguasai sumber daya material tersebut. Makanya tadi Pak dari DPRD, Pak Zulkarnain kan menyatakan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena yang membuat undang-undang adalah di DPR sana. Dan tadi saya bertamu di rumah Pak Ibu. Mana Pak Ibu? Ada. Bertamu. Saya ini bapak ya, wajah saya ini terlalu tua, padahal umurnya belum terlalu tua. Karena stres. Ya stres mendengarkan pembicaraan bapak-bapak itu stres. Karena tidak mencerahkan, maaf. Saya ditelepon oleh Pak Yusuf Kala. Pak Nabas, tolonglah Pak Nabas. Apa yang harus saya tolong Bapak? Ini ekonomi ini
Enggak di tangan kita. Kita majority. Tapi ekonomi enggak di tangan kita. Sementara dalam teorinya yang menjadi penentu di satu negeri itu adalah yang memiliki kapital. Dari yang memberikan sambutan pertama sampai terakhir tidak ada yang menyinggung masalah ekonomi. Padahal titik lemah kita di situ. Ini jam tangan saya ini kalau saya tarik Pak ya, saya tarik, dia akan putus. Pertanyaannya, kalau jam tangan sini saya tarik putus, dia jatuh berserak-serak, ya berantakan. Supaya tidak putus, apa yang saya lakukan? Saya harus bisa mencari titik lemahnya di mana. Kalau saya sudah tahu titik lemahnya di mana, saya tutup. Kelemahan itu saya tutup, sehingga kalau saya tarik tidak bisa putus, sehingga jam tangan saya selamat. Pertanyaan saya, kita tahu nggak kelemahan kita apa? Bapak dan Ibu, di negeri ini, dan tidak hanya di negeri ini, di mana saja di dunia ini, ada 12 elit strategis yang menentukan corak, ritme, dan warna kehidupan berbangsa dan bernegara. 12. Yang pertama, elit strategis agamawan. Yang kedua, politisi. Yang ketiga, cendekiawan. Yang keempat, pengusaha. Yang kelima, birokrat. Yang keenam, jurnalis. Yang ketujuh, kelompok profesional. Kedelapan, pendidik. Kesembilan, budayawan. Kesepuluh, pekerja sosial. Kesebelas, tentara. Ke-12 penegak hukum. Tadi Pak Bupati, Pak Wali Kota bilang kita majority. Pertanyaan saya, tidak usah disebut pun kita sudah tahu kita majority. Pertanyaan saya, kita jadi penentu Pak di negeri ini. Nih, Pak Ibnu nih. Pak Ibnu ini bisa buat mobil. Bisa buat mobil. Tetapi mengapa kok di jalan tidak ada mobil Pak Ibnu? Yang ada Toyota, Mitsubishi, Avanza. Saya pergi ke Seoul, Korea Selatan. Coba aja Bapak berdiri di pinggir jalan di kota Seoul. Kalau Bapak bisa lihat Toyota, bagus. Lihat Mercedes, bagus. Sulit sekali. Karena yang lihat ada Kia, Hyundai. Produk mereka sendiri. Jadi dari 12 elit strategis tadi itu, semuanya di tangan kita kecuali satu yang enggak. Yang mana yang satu yang enggak? Elit strategis usaha. Inilah yang dikeluarkan oleh Pak JK kepada saya. Ini bagaimana di Pantrabas? Pak JK itu kan 2 kali jadi wakil presiden, lalu sama saya. Maka saya jabatan saya apa lah kan gitu ya. Lalu sama saya. Kan kita lihat 10 orang terkaya di negeri ini. Berapa agama Islam? Kita ini majority 90%. Representasi kita di 10 terkaya satu. Penduduk asli Muslim 1. 20 orang terkaya, Muslimnya 2, penduduk asli 1.
yang satu keturunan. 50, 35. Tapi teorinya kemana? Yang menjadi penentu siapa? Yang menguasai kapital. Terus siapa yang menjadi penentu di negeri ini? Kalau di Amerika sana, saya pergi ke Amerika sana, berkali-kali saya pergi ke Amerika sana itu. Yang menjadi penentu di sana itu, presidennya boleh Obama, presidennya boleh Donald Trump, tapi kalau sudah menyangkut hal penting, harus bertanya dulu kepada Yahudi, karena Yahudi yang menguasai ekonomi. Kalau Bapak tidak percaya, pergi ke New York, ke Wall Street itu, Yahudi semua itu. Pusat perekonomian dunia Yahudi. Kalau di negeri kita siapa? Siapa? Cina. Nah ini saya sebut ya, supaya agak lebih jelas. Yang menguasai ekonomi Indonesia adalah itu Cina. Yang menguasai media nasional adalah Cina. Yang menguasai perdagangan emas nasional adalah Cina. Yang menguasai bisnis perhotelan, tak ada sih wajah ada yang punya hotel nggak sih? Yang menguasai bisnis perhotelan Indonesia adalah Cina. Yang menguasai dunia perbankan adalah Cina. Ada nggak yang punya bank sini? Jangan kau punya bank, berutang sama bank malah di sini. Yang menguasai pasar saham Cina. Yang menguasai bisnis manufaktur Cina. Yang menguasai bisnis minimarket Cina juga kan? Apa lagi? Jalan tol Cina. Itu pantai-pantai Pak, sepanjang pantai utara itu Cina semua itu. Yang menguasai perkebunan sawit Cina. Yang memiliki tanah-tanah luas di Indonesia. Bapak berapa luas tanahnya Pak? Maaf saya tanya. Kita banding saja. Berapa tanahnya Bapak kuasai berapa? 200 meter. Parekraf Pangestu 5 juta hektar. Bapak berapa luas tanahnya? 300 meter. 100 meter. Cukup untuk ukuran 5 orang lagi kira-kira gitu ya. Nggak boleh lebih dari ketua DPR. Ini masih panjang, ini tidak usah saya baca lagi loh. Capek saya bacanya. Lalu apa yang kita kuasai? Nggak ada. Dalam bidang ekonomi nggak ada. Saya mau membuka peternakan sapi, dicegah oleh teman saya. Jangan Pak Nabas. Bisa bangkrut Pak Nabas. Kenapa? Karena sudah ada mafia daging sapi. Mafianya sudah ada. Siapa mafianya Pak Nabas? Tadi juga, yang tadi juga mafianya. Nah ini waktu udah hampir habis nih. Zuhur sebentar lagi nih, 6 menit lagi. Nah jadi beginilah ya. Mungkin kita ini adalah orang tentang itu supaya tidak terlalu ekstrim ya. Mungkin kita dikutuk oleh itu. Maka nasib kita tak begini. Kenapa begitu Pak Nurabas? Al-Quran kita baca tapi tidak kita laksanakan. Apa contohnya Pak? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Pertanyaan saya, umat Islam hari ini bersatu atau berpecah belah? Itu berarti melanggar firman Allah apa tidak? Kira-kira disayang Tuhan apa tidak tuh? Tidak. Kita dikutuk Tuhan apa tidak tuh? Ini kesimpulan saya ya. Yang membingungkan saya Pak ya, banyak sekali firman Allah yang kita itu meragukannya, bahkan tidak mempercayainya. Salah satu contoh nih yang paling konkret ya, itu ada kiai bilang begini,
Bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, bahkan bank konvensional lebih baik daripada bank syariah. Saya bingung. Padahal Tuhan bilang ahalallah bayang wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Bank konvensional itu sistemnya sistem ribawi, bank syariah itu Islami. Lalu ini bilang bahwa yang ribawi itu lebih baik daripada yang Islami. Oke, apa itu? Kalau saya malaikat, saya cabut nyawanya langsung. Cuma kan saya tidak dijadikan malaikat. Untuk bukan malaikat tidak kayak saya. Kalau kayak saya mungkin banyak yang mati. Saya cabut-cabutin nyawanya kan gitu ya. Ya, dia tidak tahu ekonomi. Dia tidak tahu tentang perbankan. Dia tidak tahu tentang keuangan. Lalu membuat statement, membuat pernyataan. Maaf ini ya. Saya punya teman. Dia pimpinan tertinggi di sebuah bank multinational corporation. Jadi bank sudah ada di kita, ada di berbagai negara. Dia salah satu banker. Etnisnya Cina. Kemudian agamanya Kristen Protestan. Bilang sama saya begini, Pak Andrabas, saya akan pindah tempat kerja. Saya akan membuat testimoni di depan Pak Andrabas. Dia mengundang saya untuk makan di sebuah tempat yang, ya kalau tidak tebal kantongnya tidak bisa lah di situ ya. Kalau Pak Agus saya tidak sanggup makan di situ. Saya sanggup, yakin saya tidak sanggup. Tidak sanggup lah. Ya, kalau melihat wajah-wajahnya tidak sanggup. Dia bilang begini, Pak Andrabas, saya akan membuat testimoni. Pak Andrabas tahu saya seorang banker di Chinese ada Protestan. Tidak ada buku tentang perbankan di dunia ini yang bagus-bagus. Di dunia ya, bukan di Indonesia. Tidak ada buku tentang perbankan di dunia ini yang bagus-bagus kualitasnya. Yang tidak saya beli, tidak saya baca. Saya beli, saya baca. Kesimpulan saya satu. Yang namanya conventional banking system pasti melahirkan krisis. Nah, kalau terjadi krisis baik apa buruk? Kalau terjadi krisis baik apa buruk? Buruk. Dia bilang yang namanya conventional banking system pasti akan melahirkan krisis. Dan yang bisa membendung krisis itu, kata beliau saya, yang bisa membendung krisis itu adalah Islamic banking system. Astagfirullah. Dia Kristen, dia Chinese, dia seorang banker berskala internasional, membuat kesaksian di depan saya bahwasanya sistem perbankan yang paling baik dan terbaik itu Islamic banking system. Saya ini baru saja memindahkan uang saya dari BSI, dari Bank Syariah Islam. BSI hari ini bermasalah karena ada orang yang tidak mau BSI ini menjadi bank yang kuat, yang maju, yang besar, tidak mau orang. Karena itu kesimpulannya adalah ya, kalau umat Islam berpikirnya masih kayak begini nih, dilindas. Maaf ini. Nah, oleh karena itu saya kesannya marah nggak ya? Nggak, marah saya apa nggak? Saya marah ini. Normal. Marah saya melihat umat yang kayak begini. Seperti tidak tahu apa yang terjadi di negeri ini. Emangnya Bapak ini sebentar lagi 2024 akan pilpres nih. Emang siapa yang menentukan? Emang Bapak yang menentukan? Bagaimana Bapak bisa menentukan ini? Coba,
Saya tanya sama teman saya, "Oh itu berapa uang diperlukan kalau saya Andra pasti maju sebagai calon presiden?" Itu 30 triliun Andra. 30 triliun. Bapak punya uang 30 triliun? Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup mau maju jadi capres? Dia membawa uang 30 triliun. Tak ada. Akibatnya apa yang terjadi? Disinilah peran oligarki. Disinilah peran dari teman-teman Cina. Saya tidak ingin mengembangkan sentimen Cina ya. Saya tidak ingin mengembangkan sentimen Cina, tetapi itu fakta. Ini fakta. Saya pernah memarahi seorang pejabat tertinggi di sebuah perusahaan besar di negeri ini. Anda ini bagaimana ini? Kok Anda hanya dukung dia? Kenapa tidak dukung dia? Kenapa Anda hanya bantu dia? Kenapa Anda tidak bantu ini? Yang punya perusahaan etis Cina ya? Siapa bilang Pak Bos? Siapa bilang tidak? Kedua-duanya ada bantu. Cuma besarnya tidak sama. Nah, kenapa Anda bedakan? Ya kan? Ya, sesuai dengan pooling. Kalau pooling ada tinggi, kami kasih besar. Kalau pooling rendah, kami kasih sedikit. Saya ini pernah menjadi sekretariat jenderal Majelis Ulama Indonesia. Minta nasihat kepada seorang ulama karismatik yang baru dia meninggal, namanya Profesor Dr. Kiai Jaliyahi. Pak Kiai, saya dipercaya untuk menjadi sekretariat Majelis Ulama Indonesia. Tolong nasihatin saya. Beliau nasihatin saya lebih setengah jam. Tapi yang membekas di kepala saya ada satu nasihat. Beliau bilang begini. Ada kata-kata orang arif yang harus kamu perhatikan. Apa itu katanya Pak Kiai? Orang arif itu bilang begini, "I'ti man syi'ta fa innaka amiru. Was'al man syi'ta fa innaka asir." Kalau saya terjemahkan setelah seperti ini. Jika engkau memberi kepada orang yang kau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintah. Jika engkau minta-minta pada orang yang kau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanan. Pertanyaannya, ada enggak pemimpin di negeri ini yang tidak dibantu oleh pemilik kapital? Ada nggak pemimpin di negeri yang tidak minta-minta dengan para pemilik kapital? Saya akan jawab tidak pakai mulut saya, tapi pakai mulut Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam. Apa kata Profesor Dr. Mahfud MD? Di bulan September 2020, 3 bulan sebelum pilkada serentak di awal Desember. Apa kata Mahfud MD? 92% tokoh yang maju dalam pilkada dibiayai oleh pemilik kapital. 92%. Kalau dihubungkan dengan nasihat Pak Kiai Jaliyahi tadi bagaimana tuh? Maka semua yang dia itu akan diperintah-perintah oleh siapa? Pemilik kapital. Dan semua yang 90% itu akan tertawan. Akhirnya nurut dan nurut sama maunya mereka. Oleh karena itu kesimpulan saya, nasib umat Islam ini menurut saya tidak akan berubah. Kecuali kalau umat Islam di negeri ini melakukan 2 hal. Ada azan ya. Pertama, membangun persatuan dan kesatuan. Saya pergi ke Teheran
Saya ketemu sama orang kedua. Orang pertama ada Ayatullah Ali Khamenei, orang keduanya beliau. Beliau bilang begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, bukan umat Islam dari Iran, tapi adalah umat Islam dari Indonesia. Saya senang, tapi akhirnya saya sedih. Karena dalam kesimpulan saya, belum salah. Mungkin barangkali bisa saya selesaikan sedikit? Karena beliau tidak tahu bioritmik ekonomi di negeri ini. Beliau mungkin mengira ekonomi di tangan umat Islam. Padahal ekonomi bukan di tangan umat Islam. Kalau ekonomi bukan di tangan umat Islam, maka berarti yang menjadi penentu bukan umat Islam. Memang Indonesia akan menjadi negara maju. Tapi siapa menjadi penentu negeri ini ketika negeri ini menjadi negara maju? Bukan kita, tapi adalah mereka. Oleh itu, ayat Tuhan itu pesan begini. Saya pesan satu. Tolong ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Bingung saya itu. Tolong ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Jadi ayat Tuhan ini tahu kalau NU dan Muhammadiyah bersatu, maka negeri ini di tangan kita. Tapi bisa nggak NU sama Muhammadiyah bersatu? Kayaknya gimana? Baru jawab. Saya sudah merasakan susahnya mempersatukan NU sama Muhammadiyah ini. Sementara orang berkesimpulan kalau NU dan Muhammadiyah bersatu, maka negeri kita menentukan. Gitu. Nah, yang kedua, menurut saya, kalau kita ingin menjadi penentu, kita bersatu, bersatu. Yang kedua adalah kita memperkuat ekonomi kita. Makanya saya habis ini akan berkunjung ke workshopnya Pak Ibnu, melihat mobil-mobil beliau. Ya, Vinkomodo ya. Saya akan melihat. Karena kata Pak Ibnu sama saya, nggak akan bisa mobil beliau terbang karena ada undang-undang yang membatasinya. Yang pertama dia punya uang 1 triliun. Dimana pula lah wajahnya Pak Ibnu itu jangankan 1 triliun, 100 miliar aja belum sampai kayak wajah-wajahnya kan. Jadi sudah dia hambat, dia buat apanya, hambat-hambatan itu dibuat gitu ya. Nah itulah, itu kerja siapa itu? Yang kerja jalan Pak Sultan itu di Senayan. Benar. Jadi anggota-anggota DPR yang ada di Senayan itu, dia wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi rakyat mana yang dia wakil? Ternyata bukan rakyat di bawah, yang dia wakil rakyat atas itu para pemilik kapital, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya ini sekuler dulu, saya ini dulu sekuler. Dan saya dulu pemikirannya liberal, tapi sudah tobat. Terus saya sakit, saya direktur rumah sakit, sakitnya kalau sebentar-sebentar tidak masalah. Setahun itu 13 kali dioperasi. Lalu teman saya, ada anak, banyak sekali yang datang membesuk saya. Ada yang datang dari Maroko melihat saya. Tapi yang paling berkesan bagi saya ada satu orang. Dia bilang sebesar gini, Pak Rabas, tobatlah. Tapi karena dia teman, saya agak biasa-biasa saja. 2 bulan kemudian, datang lagi perawat ke ruang saya. Pak, teman Bapak lagi rawat, lagi sakit di kamar sekian. Silakan Bapak lihat. Saya datang. Tanpa istri, bagaimana kabar Bu? Baik Pak Rabas. Abang lagi tidur ini. Lalu dia bangunkan. Abang itu gini, ditidur. Dia lihat saya, terus dia tunjuk saya. Anwar Abbas ini isi perutnya dosa saja. Orang bangun tidur, lihat saya, bilang Anwar Abbas isi perutnya dosa saja. Tapi juga saya.
Tapi bagi saya apa? Karena dia teman. Cuma 2 hari kemudian dia meninggal. Itu yang buat saya menjadi apa? Apa ini 2 minggu, 2 hari kemudian dia meninggal. Begitu mau saya benar-benar tobat saya karena saya takut juga kan gitu ya. Jangan-jangan itu adalah pesan malaikat kepada dia kan. Orang ingatkan orangnya terus kepalanya kan gitu ya. Alhamdulillah saya dekat-dekat pada aturan baca apa, dan saya sekarang sampai pada kesimpulan. Bagi ayat Allah ilabikum kaziban, ayat Tuhan yang mana yang mau kamu bantah? Oleh karena itu setelah saya lihat ayat-ayat Al-Quran itu, ternyata umat Islam ini banyak yang munafik. Tuhan bilang A, dia bilang A, tapi yang dia lakukan B. Oleh karena itu menurut saya, orang yang munafik tidak sama katanya dengan perbuatannya, itu akan dimurkai oleh Allah. Nah, oleh karena itu menurut saya yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa memahami firman Allah sadar-sadar supaya kemudian kita implementasikan. Tuh. Dan saya ingin menutup ceramah saya ini dengan mengutip Al-Quran, dengan mengutip kata-kata Ibnu Khaldun, dengan mengutip kata-kata Jenderal Sudirman. Karena ketiga kata ini berhubungan. Tuhan berfirman, wa'tasimu bihablil jami'i wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu, jangan berpecah belah. Jadi kalau misalnya kita berpecah belah, berarti kita melanggar firman Allah ya. Oleh Ibnu Khaldun dibuat jadi teori. Suatu bangsa akan maju kalau masyarakat di bangsa tersebut memiliki rasa asobiah yang tinggi, memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Jadi sebaliknya, kalau seandainya ada suatu bangsa rasa kebersamaan di antara mereka tidak kuat, maka bangsa itu tidak bisa maju. Nah, kalau Jenderal Sudirman lain lagi membahasakannya, karena dia tentara, dia cara menang kalah, bukan maju mundur ya. Jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin silaturahmi. Kalian harus rajin menyambung tali batin. Kalian harus rajin menyambung tali rasa. Inilah yang putus hari ini menurut saya. Inilah yang putus, tali rasa di antara kita putus karena kita terkerangkeng oleh kelompok-kelompok kita, sehingga akhirnya kelompok kita lebih penting lagi daripada firman Allah, kelompok kita lebih penting lagi daripada sabda Rasul. Saya ingin mengakhiri, seorang syekh terkenal ditanya, namanya Syekh Sakin Aslan, limaza ta'akhkharul muslimun, kenapa orang Islam itu terkebelakang? Beliau jawab, karena umat Islam itu meninggalkan ajaran agamanya. Demikian, terima kasih telah berkata.